warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, guru Al-Quran Hadis di MI Salafiyah Kuripan Kidul, Kota Pekalongan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2140410410. Pada kesempatan kali ini, Rabu 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di MI Salafiyah Kuripan Kidul, Kota Pekalongan. Saya laksanakan pada kelas 4 pada materi pokok memahami isi kandungan hadis tentang takwa. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah semuanya. Selamat pagi, Bu. Hari ini sudah siap belajar kembali? Baik. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Hari ini siapa yang jatah berdoa? Oke, yuk silahkan Mbak Rere maju ke depan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Rere, silahkan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah siap? Nah, semangat nggak kita hari ini? Oke, yuk tunjukkan semangat kalian, berdiri yang tegap. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru mau cek absen kalian dulu ya. Hari ini semuanya berangkat? Ada yang nggak berangkat? Coba Bu Guru cek. Ainun Nadia Kifa. Mana? Iya, tunjuk jari. Alena. Oke. Atalia. Muhammad Raihan Akbar. Rizky Natasha. Tidak berangkat. Kenapa tidak berangkat? Tidak tahu, sakit ya. Semoga yang sakit yang hari ini belum berangkat, kita doakan lekas sembuh supaya bisa berangkat kembali mengikuti pelajaran. Nah, coba anak-anak, sekarang Bu Guru minta kalian cek di sekitar kalian itu sudah bersih semuanya apa belum? Sudah? Oke, kalau sudah berarti kita sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kalau kita kelasnya bersih, belajarnya jadi nyaman, betul. Jangan sampai ada yang buang sampah sembarang. Oke, baik anak-anak. Sekarang keluarkan peralatan tulis kita pada pelajaran pagi hari ini. Disiapkan semuanya ya. Semuanya sudah siap? Nah, kemarin masih ingat enggak kita sudah belajar apa?
Iya, lafal dan terjemah hadis tentang takwa minggu kemarin kita sudah pelajari ya. Masih ingat nggak kemarin kita menjodohkan ini? Masih? Iya, coba kalau masih ingat kita ulang kembali. An Abi Darin Kola, artinya apa? Iya, dari Abu Dar berkata. Kemudian Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba Bu Guru minta Mas Zulfi maju. Masih ingat nggak ya pelajaran yang kemarin kita bahas? Mas Zulfi kesini. Coba Mas Zulfi, Bu Guru minta pilih yang mana yang Mas Zulfi sudah paham semuanya, boleh? Yuk ditunjuk pakai jarumnya. Jarumnya diletakkan, diputar kemana kayak kemarin. Iya, ini Mas Zulfi milih Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Betul enggak ya? Betul, berarti Mas Zulfi betul masih ingat pelajaran yang kemarin. Tepuk tangan buat Mas Zulfi. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Baik, kalau pelajaran yang kemarin sudah ingat, hari ini kita akan mempelajari lagi hadis tentang takwa, tetapi pada pembahasan yang berbeda. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar hadis tentang takwa, terjemahnya itu sudah. Kali ini kita akan belajar isi kandungan hadis tentang takwa. Kira-kira kenapa sih kita kok belajarnya hadis tentang takwa? Penting nggak ya? Penting. Kenapa penting? Kenapa sih kita kok belajar hadis tentang takwa? Harus tahu kandungan hadis tentang takwa. Kira-kira apa ya tujuannya ya? Agar menjadi anak solehah, terus menjadi anak yang baik, terus taat sama Allah, apalagi berbuat baik. Nah, itu tadi jawaban dari teman-teman kalian. Kira-kira betul nggak ya? Betul? Untuk tahu apakah jawaban itu benar atau tidak, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya kita tahu isi kandungan dari hadis tentang takwa. Coba dibaca anak-anak. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa? Iya, oke. Kemudian yang terakhir apa? Jadi itu adalah tujuan belajar kita pada kali ini ya. Coba perhatikan slide yang Bu Guru tampilkan. Apa itu ya? Kira-kira dua gambar itu menunjukkan baik semua atau jelek semua? Ada baik, ada jelek. Kira-kira yang baik yang mana? Mendengarkan ceramah. Yang tidak baik? Betul kayak gitu? Betul? Oke. Untuk memahami dari dua gambar ini ya, Bu Guru minta kalian coba dibaca buku Al-Quran hadisnya, dibuka halaman 75. Kalau sudah dibuka? Udah? Kalian baca coba dari kelompoknya Mas Aril, dibaca paragraf pertama kandungan hadis tentang takwanya. Kalian sudah baca semuanya ya? Baik, kalau sudah semua, tadi Bu Guru juga sudah membentuk kelompok untuk kalian nanti coba
amati video yang Bu Guru tampilkan pada layar berikut ini, kalian cermati. Amati. Tentu kita harus bertakwa kepadanya. Kenapa? Karena takwa itu sangat penting, apalagi kita yang beragama Islam. Takwa berasal dari Itu dicermati. yakni wikoyah. Secara bahasa artinya adalah patuh atau taat. Sedangkan secara istilah yaitu menjalankan perintah Allah, ilmu, Dicermati. dan lain-lain. Nah, adapun larangan Allah yang harus kita jauhi diantaranya mencuri, berkelahi, membentak orang tua, berbohong, dan lain-lain. Kita sebagai umat Islam harus menjadi orang yang bertakwa. Anak-anak, berikutnya coba kalian baca. Apa itu? Apa saja? Ya, berikutnya. Yang terakhir. Oke. Kemudian ini ada contoh perilaku orang yang bertakwa. Tadi di video juga sudah dijelaskan contoh perilaku tentang takwa ya. Apa saja yang pertama? Beriman kepada Allah. Kemudian mendirikan sholat. Iya, yang terakhir. Iya. Berikutnya ada hikmah. Hikmah itu apa sih? Manfaat. Kalau kita bertakwa itu manfaatnya ada banyak sekali. Di antaranya apa saja yang kamu lihat, kamu amati? Menjadi orang yang dimuliakan Allah. Iya, dimuliakan Allah, apalagi? Yang terakhir nomor 5. Kalau kita bertakwa pasti akan dimasukkan ke surga. Itu penjelasan hikmah tentang takwa. Tadi kalian sudah memperhatikan yang ada di slide PowerPoint pada layar depan kalian tadi ya. Nah, setelah kalian sudah mengamati tadi, Bu Guru minta anak-anak seperti biasa, karena kita menggunakan metode SQ3R, kita buat pertanyaannya silahkan kalian buat sendiri-sendiri. Buat questionnya boleh menggunakan kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, atau yang lainnya ya. Yang penting kata tanya. Nah, nanti pertanyaannya itu ada hubungannya dengan kandungan hadis tentang takwa. Nah, untuk membuat pertanyaan silahkan kalian nanti ditulis pertanyaannya di sini ya. Oke. Terserah, yang penting pertanyaannya itu berhubungan dengan hadis tentang takwa. Sudah disiapkan pertanyaannya, sambil dipikir-pikir mau buat pertanyaan apa ya? Yo. Ya, kata tanyanya boleh apa, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, kapan gitu ya, yang ada hubungannya dengan isi kandungan hadis tentang takwa. Kalian kan tadi sudah melihat, mengamati, mendengarkan penjelasan isi kandungan hadis tentang takwa. Sudah selesai membuat pertanyaannya? Sudah, baik. Kalau sudah, sekarang Bu Guru minta
Coba untuk maju ke depan menuliskan pertanyaan yang sudah dibuat. Siapa yang sudah siap untuk maju menuliskan pertanyaan yang sudah kalian buat? Kelompok mana ya yang sudah siap ya? Oke, yuk Mbak Hana. Silahkan ditulis pertanyaan yang sudah dibuat. Oke, baik. Berikutnya kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompoknya siapa? Pak Saril. Ayo, silahkan. Sudah? Berikutnya, ayo. Siapa lagi? Oke, Mbak Alena. Sudah? Siapa lagi yang sudah membuat pertanyaan? Oke, yuk. Mas Fardan. Sudah? Baik, ini sudah semua perwakilan dari kelompok. Ini perwakilan dari setiap kelompok sudah membuat pertanyaan dari masing-masing kelompok ya. Coba kita amati soal nomor 1. Dibaca anak-anak. Nah, apa hikmah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus bertakwa? Yang ketiga, apa balasan orang yang bertakwa? Yang keempat, nah, apakah ini sudah benar pertanyaannya? Sudah benar belum Mas Zulfi? Sudah. Kenapa kalau sudah? Kenapa yuk? Mbak Rere, kenapa sudah benar? Karena pertanyaan Bapak tulis sudah termasuk kandungan sebagaimana hadis tentang takwa. Iya, sudah betul ya. Pertanyaannya ini sudah terkandung sesuai dengan isi kandungan hadis tentang takwa. Baik, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum terkait kandungan hadis tentang takwa, Bu Guru minta, ini kan tadi dari pertanyaan dari kelompok kalian akan dijawab sama kelompok lain. Yang nomor 1, siapa yang berani jawab dari pertanyaan temanmu? Oke, yuk silahkan dijawab. Siapa yang berani untuk menjawab soal nomor 2? Kelompok lain juga, yuk silahkan. Yo. Oke. Yang nomor 3 siapa? Oke, yuk. Beri tepuk tangan buat Mas Yu. Oke, yang terakhir siapa yang berani? Yuk, Mas Nurman. Baik. Nah, sudah dijawab semua ini dari masing-masing kelompok lain. Coba kita cek apakah ini sudah betul atau belum. Apa hikmah bagi orang yang bertakwa kepada Allah? Jawabannya menjadi orang yang dimuliakan Allah. Betul enggak? Oke, yang kedua, mengapa kita harus bertakwa? Jawabannya ini dari kelompok siapa yang jawab? Kelompoknya Mas Zulfi. Agar menjadi orang yang soleh dan soleha. Betul enggak itu jawabannya? Untuk soal nomor 2 tadi jawabannya agar menjadi orang yang soleh dan soleha. Betul enggak Mbak Hana? Betul? Oke. Berikutnya yang soal nomor 3.
Apa balasan bagi orang yang bertakwa? Jawabannya masuk surga. Sudah betul belum, Mas Rafa? Betul. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan masuk kemana, Mas Rafa? Surga. Masuk surga, ya. Kemudian yang keempat, berilah satu contoh tentang takwa. Tadi yang jawab kelompok siapa ini? Kelompoknya siapa yang jawab? Kelompoknya Mas Nurman. Jawabannya tidak berkelahi dengan teman. Betul enggak? Betul ya? Betul. Kalau kita bertakwa, contohnya ya jangan berkelahi sama teman. Itu bentuk kita itu menjadi anak yang bertakwa. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah membuat pertanyaan. Bu Guru minta kalian nanti coba dibaca kembali pertanyaan yang sudah kalian buat. Silahkan kalian jawab, cari jawabannya di materi yang sudah kita pelajari. Pertanyaan yang kamu buat diisi jawabannya yang betul. Paham? Nah, silahkan dikerjakan. Anak-anak, baik, biar semangat, tepuk semangat. Baik, kalau sudah semuanya, sekarang Bu Guru akan membagi LKPD untuk nanti silakan didiskusikan sama kelompok kalian masing-masing. Pertanyaan yang sudah ada pada LKPD ini berkaitan dengan kandungan hadis tentang takwa. Kalian diskusikan, dipahami bersama, dicari jawabannya yang betul. Paham? Sudah? Nah, silahkan didiskusikan sama kelompok kalian. Perilaku orang-orang yang bertakwa tadi sudah Bu Guru jelaskan, tinggal kamu kalau sudah dipahami bisa diisikan. Ya, ini kamu pahami ya. Tadi kan kita sudah mempelajari yang kandungan hadis takwa. Di sini ada sebuah cerita ketika Ardan menemukan uang, kemudian uangnya itu dikasihkan sama Pak RT, tidak dipakai untuk jajan sendiri. Menurut kamu itu bagaimana? Gitu ya. Paham? Ya. Selesai diskusinya anak-anak. Baik, kalau sudah, Bu Guru minta untuk kalian silakan membuat rangkuman ya. Kita riset kembali materi yang sudah kita pelajari. Silakan setiap kelompok membuat rangkuman bacaan yang tadi dipelajari. Kalau sudah, nanti bisa untuk maju dipresentasikan ke depan, boleh di tempat duduknya, boleh. Silahkan nanti ya dikerjakan untuk merangkum, meriset materinya. Baik anak-anak, sudah selesai meriset materinya? Sudah. Kalau sudah, Bu Guru minta nanti setiap kelompok silakan dipresentasikan hasil diskusinya ya, tentang kandungan hadis tentang takwa.
Dimulai dari kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok Mbak Rere, yuk. Siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Mas Rafa, silakan maju ke depan. Harus bertakwa dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, maupun di jalan. Kita harus bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Sudah? Baik, oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Rafa. Tepuk salut. Jempol. Salut. Berikutnya kelompok siapa yang sudah siap? Oke, kelompoknya Mas Aril, silahkan dipresentasikan. Ya. Contoh bertakwa: 1. Mendirikan sholat. 2. Menafkahkan sebagian rezekinya. Oke, baik, kita kasih tepuk salut. Jempol. Salut. Silakan kembali ke tempat duduk. Siapa lagi nih? Oke, kelompoknya Mas Zulfi, kita kasih tepuk tangan yang semangat. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Kita harus bertakwa dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di masjid, dan di jalan. Kita harus bergaul sesama manusia dengan akhlak mulia. Iya, baik, sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Zulfi. Tepuk salut. Oke, terakhir kelompoknya siapa ini? Mau terakhir, silakan maju ke depan. Harus bertakwa dimanapun kita berada, di sekolah, di pasar, maupun di tempat umum. Kita harus bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak mulia. Sudah? Nah, silahkan kalau sudah, tepuk tangan kelompok terakhir. Baik, sudah semua ya kalian? Setiap kelompok sudah maju semua ya? Nah, baik, anak-anak kalian tadi sudah mempresentasikan semuanya ya? Sudah, semuanya hebat, semuanya luar biasa. Berani maju mempresentasikan hasil karya setiap kelompoknya. Nah, tadi kan kalian sudah mempresentasikan masing-masing kelompok. Sudah nggak ada yang malu-malu lagi karena sudah terbiasa mempresentasikan ya. Sudah dari pembelajaran kemarin-kemarin juga kita mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Kira-kira ada nggak yang ingin menanggapi dari kelompok lain tentang hasil? Oke, Mbak Rere. Silakan. Saya ingin menanggapi kelompoknya Aril. Oke. Kelompoknya Aril sudah sesuai dalam meriset hadis tentang takwa. Sudah? Ya. Baik, tadi kelompok dari Mbak Rere menanggapi kelompoknya Mas Aril. Katanya kelompok Mas Aril itu sudah sesuai ketika meriset materi hadis tentang takwa. Baik, tepuk tangan buat Mbak Rere. Setelah tadi teman kalian menanggapi dari kelompok lain, untuk terakhir kita akan mereview pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, ada dari kelompok lain yang sudah siap untuk mereview materi kita pada pagi hari ini?
Oke, silahkan Mas Zulfi maju. Tepuk tangan buat Mas Zulfi. Oh, sudah siap untuk mereview? Tentang takwa mengajarkan kita agar selalu bertakwa di mana saja, di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Contoh perilaku bertakwa adalah tidak nakal, berbicara yang sopan, sholat, rajin ngaji. Jika kita bertakwa, kita akan masuk ke surga. Sudah. Luar biasa, Mas Zulfi sudah mereview pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang hadis tentang takwa, kandungan hadis tentang takwa. Tadi kita sudah belajar hadis tentang takwa. Kira-kira sudah paham semuanya? Sudah mengerti dari kandungan hadis tentang takwa? Sudah. Tadi teman kalian sudah mereview hadis tentang takwa, bahwa kita itu tadi bagaimana kita tidak boleh menjadi anak yang nakal, apalagi berbohong, apalagi berbicara kasar. Iya, itu karena contoh bukan anak bertakwa kalau seperti itu ya. Kita ini harus bertakwa di mana? Dimanapun berada. Abu Guru juga sudah menyimpulkan hadis tentang takwa. Kira-kira kesimpulannya coba kalian perhatikan di slide pada papan. Kesimpulannya apa? Hadis tentang takwa kandungannya? Iya, takwa itu harus dilakukan di mana? Dimanapun kita berada, di setiap tempat dan waktu. Orang yang bertakwa itu akan memperoleh kedudukan yang mulia di mana? Di surga, di sisi Allah. Kalau kita berbuat baik, pasti Allah akan sayang sama kita. Kalau kita bertakwa, kita akan mendapatkan pahala. Seperti tadi sudah dijelaskan dalam video, ada gambar. Ya, di situ anak yang mencuri itu termasuk anak yang bertakwa enggak? Tidak. Kalau anak yang mendengarkan ceramah Pak Ustadz, takwa enggak? Takwa. Kalau kita lagi sama teman berbicaranya sopan, itu takwa apa tidak? Takwa. Takwa ya. Betul enggak Mas Aril? Betul? Oke. Tadi kita itu diperintahkan takwa dimanapun berada, baik di jalan, sekolah, rumah, masjid, pasar, itu juga bisa kita bertakwa ya. Sampai sini paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bu Guru tutup pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, kalau tidak ada, semuanya sudah luar biasa semuanya ya. Semuanya sudah menunjukkan keaktifan dalam pembelajaran. Nah, dari tadi ketika awal sampai akhir kita pembelajaran, ada enggak yang menarik untuk kalian? Belajar kita dari tadi, dari awal sampai akhir, ada yang menarik enggak buat kalian? Ada? Apa yang menarik? Ada hal yang menyenangkan buat kita enggak? Apa kalau ada? Membuat pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan. Selain itu ada lagi? Menanggapi, apa lagi? Membuat kerangkuman, iya. Itu ya. Alhamdulillah kalau semuanya merasa senang, berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah bisa dipaham. Setelah tadi kalian sudah semangat semuanya, ketika berdiskusi semangat, menanggapi hasil diskusi dari teman lain juga semangat, kemudian mereviewnya juga dengan semangat.
Bu Guru minta untuk lain waktu tetap harus semangat, tidak boleh ada yang malu. Baik, karena tadi kita sudah mempelajari isi kandungan hadis tentang takwa, Bu Guru kasih tugas kalian di rumah. Nanti kalian silahkan cari gambar tentang takwa. Gambar boleh anak-anak, boleh orang yang ada di internet, banyak ya. Cari contoh gambar-gambar yang ada hubungannya dengan takwa. Kalau sudah ketemu gambarnya, nanti gambarnya dicetak, dibuat clipping, dikumpulkan minggu depan. Jelas semuanya? Jelas? Oke, baik, kalau sudah paham semuanya. Anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap bersyukur. Ingat tadi pesan pada kandungan hadis tentang takwa, kita harus bisa bertakwa dimanapun kita berada. Jangan lupa menjadi anak yang baik, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dirapihkan tempat duduknya, bukunya dimasukkan lagi, ditata yang rapi. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, kalau sudah duduk siap. Kita baca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Amin ya rabbal. Terima kasih semuanya anak-anakku solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.